Halo, selamat datang di channelku. Di video kali ini aku akan merestory LN Classroom of the Elite atau dalam bahasa Jepangnya ようこそ実力至上主義の教室へ。 volume kedua. Karena volume 3-nya baru saja rilis pada tanggal 25 kemarin, jadi aku membuat video ini untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi di volume sebelumnya. Sebelum lanjut ke inti videonya, aku ingin berbagi info sedikit. Kalau ada yang ingin membeli buku legalnya, terutama yang e-book, karena saya sendiri belum pernah beli yang fisik. Tapi kalau kalian minat beli yang fisik dan tidak ingin jauh-jauh pergi ke Jepang, masa iya ke Jepang cuma mau buat beli buku, kalian bisa membelinya di Amazon. Nah, dan aku akan ngasih tahu kalian sedikit cara buat beli yang versi e-booknya. Pertama, buka Google. Yang kedua, ketik bookwalker.jp. Nah, di sini ada yang versi global dan ada yang versi bookwalker.jp tanpa adanya global di depan domainnya. Yang membedakan mereka adalah untuk yang global, mayoritas isinya bahasa Inggris. Dan biasanya volumenya agak telat. Contoh, kalau di global, LN Classroom of the Elite masih sampai volume 7, sama seperti di Play Store. Jadi kalau mau yang update, website bookwalker.jp tanpa global. Tapi kekurangannya adalah isinya semuanya bahasa Jepang. Terus di antara kalian pasti ada yang bertanya, Bang, kalau nggak bisa bahasa Jepang gimana? Websitenya nyediain translate ke Indo nggak? Nah, untuk jawabannya di video selanjutnya aku akan ngasih tahu di mana tempat belajar bahasa Jepang yang setauku efektif. Dan untuk pertanyaan kedua, setahu aku e-book dari websitenya tidak tersedia translate ke Indo. Cerita dimulai dari monolog siswa WR, di mana ia merasakan bahwa pelajaran yang ia pelajari di sekolah yang sekarang terlalu mudah baginya. Bahkan, dia merasa seperti orang dewasa yang berada di kumpulan anak-anak. Sambil memegang pen tablet, ia berpikir alasan kenapa harus berada di sekolah ini. Dan satu-satunya yang ia pikirkan adalah Ayano Koji Kiyotaka. Kebencian akan Ayano Koji Kiyotaka itu berawal dari eksperimen White Room, di mana setiap orang dituntut untuk bersaing dan harus menjadi yang terbaik. Akan tetapi, walaupun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, hanya beberapa kalimat yang diucapkan instruktur, yakni Ayano Koji melakukannya jauh lebih baik. Disclaimer untuk kalian orang tua, kakak atau apapun yang menonton video ini, jika mempunyai anak, adik, dan sebagainya, jangan pernah berkata seperti ini, karena bukannya memotivasi mereka, malah mereka ada kemungkinan down. Oke, lanjut ke ceritanya. Karena hal yang dikatakan instruktur itu, ada beberapa siswa yang memuji Ayano, dan ada juga yang tidak percaya. Mereka hanya menganggap Ayano itu fiksi yang dibuat instruktur untuk memotivasi mereka. Keluhan siswa WR ini terjawab setelah instruktur membawa mereka melihat Ayano dari balik kaca. Melihat hal itu, siswa WR ini bukannya merinding, malah semakin tumbuh benci ke Ayano. Karena tujuan dia berada di White Room untuk menjadi hasil WR itu sendiri, atau orang nomor satu, dan jika dia berada di bawah Ayano, dia hanya akan dijadikan produk gagal dan tidak akan dikenal sama sekali. Oleh karena itu, dia ingin mengalahkan Ayano. Alhasil, pada saat Ayano melanggar perintah WR dan malah ke SMA Kudai Kosei, siswa WR ini mendapatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Itu tadi monolog siswa WR yang dikirim untuk mengeluarkan Ayano dari sekolah. Lanjut ke inti ceritanya. Cerita dimulai dari sudut pandang kelas. Yukimura yang gelisah karena ujian matematika Ayano mendapatkan nilai sempurna. Hasebe yang melihat Yukimura begitu mencoba menenangkannya. Yukimura menjawab, "Aku sudah tenang, tidak perlu khawatir." Tapi tidak berselang lama setelah Yukimura tenang, dia menjadi gelisah lagi. Sebelumnya, Yukimura sudah mencoba untuk menanyakan masalah ujian matematika ke Ayano sendiri. Cuma terhalang akan Horikita, dan ketika Horikita kembali ke kelas, Horikita memberitahu bahwa Ayano dipanggil oleh Cabashira Sensei. Hasebe yang agak ragu-ragu dengan kemampuan Ayano mencoba menanyakannya ke Yukimura. Apakah soalnya memang sesulit itu? Yukimura menjawabnya,
Bukan hanya sulit, aku saja tidak mengerti pertanyaannya. Bahkan, soal tidak ada dalam ruang lingkup pelajaran SMA. Mendengar itu Hasebe terkejut dan mengatakan, bukankah sekolah sudah gila mengujikan soal yang bahkan tidak dipelajari di SMA? Yukimura mengatakan, walaupun seperti itu, ada soal-soal yang mudah dijawab. Jadi, sekolah mencoba agar siswa mendapat nilai rata-rata saja dan mustahil untuk mendapatkan nilai sempurna. Jadi berkebalikan dengan Ayano, melihat Ayano mendapatkan nilai sempurna, Yukimura seperti melihat trik sulap. Mendengar perkataan Yukimura, Sakura mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan, itu luar biasa kalau Kiyotaka bisa menyelesaikan soal seperti itu. Tapi kata-katanya itu seperti pedang bermata dua. Yukimura mengatakan setelah 1 tahun di sekolah ini, dia mengira sudah mengetahui semua kemampuan akademik di kelas. Dan Yukimura masih terkejut dengan hal ini. Shinohara yang diam-diam mendengar percakapan kelompok Ayano mengatakan, bisakah kau menjelaskan lebih rinci? Karena hal itu hampir seluruh kelas mencoba mendengar penjelasan Yukimura. Yukimura mengatakan, kalian bisa mengeceknya di aplikasi OAA. Bahkan di seluruh angkatan tidak ada yang mendapatkan nilai sempurna seperti halnya ujian matematika Ayano, termasuk Ichinose dan Sakayanagi. Kei langsung memotong. Mungkin saja Ayano hanya pintar di pelajaran MTK. Yukimura langsung jengkel mendengar perkataan Kei. Kalau begitu, kenapa di ujian sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan nilai sempurna? Kei membalas, bahkan jika aku ditanya seperti itu, aku akan menjawab, aku sudah belajar selama liburan. Yukimura kembali mengatakan, itu bukan soal yang bisa dipelajari selama liburan, bahkan ada soal yang tidak dipelajari di SMA. Kei membalas lagi, soal itu aku tidak tahu, kau tidak perlu marah seperti itu. Melihat Kei yang seperti itu, teman-teman Kei membantu menyerang Yukimura. Merasa mendapatkan dukungan, Kei kembali berkata ke Yukimura, rasanya kau mengatakan sesuatu seolah kau hebat, tapi bukankah kau yang tidak mengerti soalnya? Makanya kau tidak bisa mengajarkannya. Mencoba menjelaskan sesuatu, Yukimura tidak lagi merasa marah. Ketika emosi Yukimura sudah mulai menurun, Minami Setsuya malah berkata, bukannya aneh, Ayano menjadi jenius mendadak. Perdebatan di kelas mencapai puncaknya. Ketika Ikei mengatakan bahwa Ayano mungkin curang dan sudah mengetahui kunci jawaban dengan meretas komputer sekolah. Sudo yang di awal-awal tenang mendengarkan, mencoba angkat bicara. Karena dia tidak percaya bahwa Ayano melakukan kecurangan. Kalau tidak adanya bukti, mendengar hal itu satu kelas terkejut karena tidak percaya Sudo membela Ayano dibandingkan percaya dengan argumen Ike. Kalau kalian baca poll sebelumnya, saat itu Sudo melihat salah satu kekuatan Ayano saat bertarung dengan Hosen. Makanya dia percaya mungkin Ayano menyembunyikan kemampuannya yang lain. Jadi berbagai macam opini dari kelas terhadap Ayano. Hirata yang awalnya diam juga, tetapi setelah melihat suasana kelas semakin memburuk, dia mencoba untuk mengurangi siswa yang berada dalam kelas dengan mengatakan bahwa kegiatan klub sudah dimulai. Jadi para siswa yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler terpaksa keluar dari kelas. Miyake yang termasuk dalam kelompok Ayano juga ikut keluar dan menyerahkan masalah Ayano ke anggota yang lain. Cerita dari sudut pandang kelas berakhir di sini. Sekarang cerita beralih ke sudut pandang Ayano setelah bertemu Tsukishiro. Setelah Ayano keluar dari ruangan Tsukishiro, Ayano langsung bertemu dengan Chabashira Sensei yang sudah menunggunya. Ketika melihat Chabashira Sensei, Ayano sedikit kecewa, tapi seperti biasa, Ayano tidak menunjukkan ekspresinya. Selebihnya hanya poker face. Dari percakapan Ayano dan Chabashira Sensei mengatakan, sepertinya Ayano akan menjadi artis karena terkenal bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian matematika. Dari semua yang kita tahu, Ayano sendiri hanya ingin menjadi siswa biasa yang tidak mencolok. Tapi karena perlombaannya dengan Horikita, Ayano menunjukkan kemampuannya. Sebelum sampai di kelas, Ayano mencoba menghubungi Horikita. Ponselnya terhubung, akan tetapi Horikita tidak mengangkatnya. Ayano mencoba memberikan pesan, dan pesan itu juga tidak dibaca. Setelah hampir 30 menit dari ruangan Tsukishiro,
Ayano masuk ke kelas. Ia melihat masih banyak siswa yang berada di kelas, dan tentu saja alasan mereka masih di kelas karena ingin mengetahui kenapa Ayano bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian matematika. Di sana juga terdapat Horikita, dan terjawab sudah kenapa dia tidak bisa mengangkat maupun membalas pesan Ayano. Menyatakan hal itu, Ayano mendatangi Keisei atau Yukimura dan meminta maaf karena sebelumnya dia dipanggil Horikita dan Chabashira Sensei. Keisei menjawab, tidak usah dipikirkan, yang lebih penting, sekarang kau ada waktu kan? Aku punya beberapa pertanyaan. Seluruh kelompok Ayano berkumpul, minus Akito yang ada ekskul tadi. Siswa lain pun ikut mendengarkan percakapan mereka. Keisei langsung menanyakan kenapa bisa mendapatkan nilai sempurna. Bahkan Sakayanagi dan Ichinose tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Mendengar itu, Ayano langsung memberikan kode melalui matanya ke Horikita. Horikita memahami maksud Ayano dan mencoba menjelaskannya ke Keisei. Di sini, Horikita menjelaskan bahwa ini sudah termasuk dalam rencananya. Dari awal masuk sekolah, Horikita sudah tahu bahwa Ayano orang yang hebat dalam belajar dan pintar dalam pelajaran matematika. Dia menjadikan Ayano kartu truf agar kelas lain tidak mengetahui kemampuannya sama sekali. Di sini Keisei bingung, kenapa harus disembunyikan dan kenapa harus sekarang Ayano mengeluarkan kemampuannya. Horikita langsung jawabnya, jika Ayano mengeluarkan kemampuannya dalam pintar matematika di awal-awal, maka dia akan ditargetkan oleh Ryuen, Sakayanagi, dan Ichinose sejak bulan Mei. Nah, dan kenapa baru sekarang menunjukkannya? Karena selama setahun terakhir, kelas D mengalami peningkatan, dan Horikita sendiri sudah mengetahui kemampuan siswa di kelas D. Dan bahkan, jika ada siswa yang mengincar Ayano, Horikita mengatakan kita bisa melindunginya. Sambil menjelaskan ke seluruh siswa yang masih ada di kelas, Ayano memandang Hirata. Memahami itu, Hirata juga ikut membantu Horikita menjelaskan agar tidak ada permasalahan lagi. Hirata dengan terampil menjelaskan kesimpulan dan kerugian jika tetap melanjutkan pembicaraan masalah Ayano. Kelas pun dibubarkan. Siswa juga tersebar untuk pulang dan sebagainya. Di sini Ayano juga ingin berterima kasih ke Horikita dan Hirata. Cuma tidak sempat dan akan melakukannya di lain waktu. Saat Ayano ingin pulang, Keisei memanggilnya dari belakang. Ketika Ayano melihat ke belakang, ekspresi wajah mereka bertiga memperlihatkan masih kaku. Ekspresi wajah mereka terlihat masih kaku. Hasebe langsung berkata, bukankah itu sedikit mengerikan? Mencoba pulang tanpa berbicara sepatah kata pun. Di sini percecokan antara Keisei dan Ayano dimulai lagi. Dikarenakan Ayano tidak memberitahu mereka bahwa dia menyembunyikan kemampuannya. Dan dia merasa bahwa Ayano tidak mempercayai mereka. Sampai-sampai Keisei ingin memutuskan hubungan dan keluar dari grup Ayano. Akan tetapi, karena penjelasan Horikita di kelas tadi, dan karena bujukan Hasebe, Keisei mengurungkan niatnya. Di akhir, Sakura juga menyuruh Ayano dan Keisei untuk berjabat tangan sebagai permintaan maaf, tapi mereka tidak ingin melakukannya karena memalukan. Ya, pada akhirnya Hasebe menggenggam tangan mereka berdua dan memaksa agar berjabat tangan. Atmosfer berubah menjadi seperti biasa. Setelah memaksa Ayano dan Keisei, Hasebe terdiam sejenak. Alasan Hasebe terdiam ini nanti dijelaskan di SSS Hasebe di bagian akhir. Karena semua anggota grup terkumpul selain Akito, jadi mereka memutuskan untuk berkumpul di Kayaki Mall setelah Akito menyelesaikan ekskulnya. Janji mereka adalah jam 7, tetapi Ayano lebih dulu datang sekitar setengah 6 karena Ayano berpikir bahwa dialah yang menyebabkan masalah. Jadi tidak enak kalau menyuruh orang lain yang menunggu. Ketika sampai, handphonenya berbunyi. Itu karena Hasebe yang memberikan pesan melalui grup bahwa dia sedang OTW ke sana. Teman-teman yang lain juga sudah membaca pesannya. Karena Ayano sedang fokus ke handphonenya, dia tidak sadar bahwa Ichinose sedang memanggilnya. Saat Ayano menyadarinya, dia melihat Ichinose bersama Kanzaki. Di sini, Ichinose menanyakan ke Ayano, apa yang sedang ia lakukan? Ayano menjawab bahwa dia akan makan bersama teman-temannya. Ichinose juga berkata akan makan bersama teman-temannya. Di sini Kanzaki mulai tidak seperti dulu karena kelas Ayano dan kelasnya sekarang sudah bukan aliansi lagi.
Dan dia juga mulai curiga ke Ayano bahwa Ayano bukan hanya menyembunyikan matematikanya saja, bisa jadi pelajaran lain juga. Seperti halnya kecepatan larinya sewaktu lomba estafet. Di sini Ichinose menegaskan lagi ke Kanzaki bahwa Ayano bukanlah musuh dan tidak ingin berdebat lebih jauh masalah ini. Mendengar itu, Kanzaki memberitahu Ichinose bahwa dia akan lebih dulu pergi menemui teman kelasnya dan meninggalkan Ichinose bersama Ayano. Sewaktu berdua saja, Ayano memberitahu Ichinose mungkin akan ada lagi Kanzaki yang lain, dan Ichinose harus berjuang melewati itu bersama teman-teman yang lain. Ichinose membalasnya dia akan berusaha dan jika ada di kelas yang harus dikeluarkan, maka dia nomor 1 yang akan keluar dari kelas lebih dulu. Ayano langsung memberitahu Ichinose bahwa dia tidak akan membiarkan Ichinose keluar dari sekolah. Di sini Ichinose langsung sedikit malu, guys. Setelah Ichinose pergi, Akito, Hasebe, Sakura, dan Keisei datang. Mereka melihat Ichinose pergi dari Ayano. Hasebe langsung menanyakan ke Ayano apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini Ayano menjawab bahwa mereka membahas nilai ujian matematikanya. Keisei mengiyakan saja karena wajar Ayano mendapat nilai sempurna di angkatan. Cuma menurut Ayano, Hasebe seperti sedikit berbeda, bisa dianggap kurang mempercayai perkataan Ayano. Dan cerita untuk hari itu berakhir sampai situ. Dan keesokan hari dari cerita sebelumnya merupakan hari libur Golden Week. Ketika libur Golden Week selesai, di hari pertama sekolah, Ayano bertemu dengan Sudo yang memanggilnya di tempat kotak sepatu. Di sini Sudo membahas Ayano yang menyembunyikan kekuatannya. Itu merupakan rencana Horikita. Di sini Ayano hanya mengganggu saja. Sudo juga membahas Ayano yang menyembunyikan kekuatannya. Kalau kalian baca vol 1, sebelumnya Ayano berhasil menghentikan Hosen yang sedang mengamuk. Lanjut, setelah membahas itu, Sudo bertanya sambil mendekatkan ke Ayano bahwa kau dan Suzune, dia bertanya seperti itu. Di sini Ayano langsung menjawabnya, kami tidak berpacaran. Sudo di sini agak sedikit malu dan mengatakan, aku tidak peduli Horikita berpacaran dengan siapapun. Tapi kalau kau menyembunyikannya dariku, aku tidak akan memaafkan Ayano. Tidak akan memaafkannya. Ayano menjawab, iya, kalaupun itu terjadi, aku akan memberitahumu. Sudo langsung jawab, tidak, itu tidak boleh. Tapi itu lebih baik. Intinya sudah ini sundere. Sudo juga memberitahu Ayano bahwa dia senang Ayano tidak dikeluarkan karena Ayano orang yang sangat penting untuk membidik kelas A. Kalau kalian ingat di POL 10, Ayano ditargetkan untuk dikeluarkan, tetapi itu hanya pengalihan isu, tetap kawal 82. Nggak bercanda, guys. Jadi Ayano cuma jadi pengalihan Sakayanagi untuk mengusir Yamauchi yang tidak berguna di kelas B. Lanjut, mendengar Sudo berkata begitu, Ayano dalam hati menjawab, bukan dia yang diperlukan untuk membidik kelas A, melainkan Sudo itu sendiri. April pun berakhir. Sampai dengan 2 minggu di bulan Mei, siswa White Room masih belum ada pergerakan. Di pagi hari pertengahan bulan Mei, Ayano dan Horikita janjian untuk bertemu. Di awal, ujian Ayano memang menjadi perhatian banyak orang, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Sambil menunggu Horikita, Ayano membuka lagi aplikasi OAA. Walaupun mendapat nilai sempurna di ujian matematika, nilai akademik Ayano masih amin. Masih kalah dengan Horikita dan Michan yang mendapatkan nilai 400 atau A. Dan Ayano juga melihat OAA Sudo yang meningkatnya tertinggi di kelas dan bahkan melebihi Akito dan Keisei, yakni dengan nilai keseluruhan B-63. Aku sudah membuat menunggu Horikita datang sebelum waktu yang ditentukan. Ayano menjawab, aku tidak menunggu terlalu lama. Di sini Horikita menanyakan apakah tangan kiri Ayano sudah mulai membaik, yang bekas terkena tusukan pisau Hosen. Ayano menjawab, sudah mulai membaik, dan tangan kiri bukan tangan dominannya, jadi tidak ada apa-apa. Ayano juga berterima kasih ke Horikita karena sudah menyelamatkannya dari serangan teman-temannya di kelas. Horikita melanjutkan dengan membahas siapa yang menyuruh untuk mengeluarkan Ayano dengan memberikan imbalan 20 juta poin itu. Yang tidak mungkin siswa kelas 1 mau melakukannya jika orang itu tidak dapat dipercaya.
Dan mereka mendapatkan kesimpulan orang yang bisa memberikan poin 20 juta dan siswa yang dapat dipercaya yakni adalah ketua OSIS. Cuma ini masih opini mereka, masih tidak ada bukti konkret. Dan kebetulan alasan Horikita mengajak Ayano hari ini adalah untuk menemui ketua OSIS Nagumo. Horikita sendiri kalah melawan Ayano di ujian matematika. Dan Horikita harus mematuhi perintah Ayano, yakni masuk ke dalam anggota OSIS. Ya, kalau kalian lupa tentang ini, kalian bisa baca di pol 11,5. Di sini Horikita membuat pertarungan. Kalau Ayano kalah, Ayano harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan sebaiknya jika Ayano menang, Horikita harus masuk ke dalam OSIS. Sesampai di ruangan OSIS, Ayano dan Horikita langsung disambut Manabu dan Kiriyama. Kiriyama melihat Ayano terlebih dahulu dan lalu menemui Horikita. Di sini Nagumo bertanya, untuk apa Horikita datang ke sini? Horikita menjawab bahwa dia ingin menjadi anggota OSIS. Nagumo dan Kiriyama sontak langsung terkejut. Nagumo menjawab bukannya dia ingin menolak, tapi dia punya satu syarat agar Horikita diterima. Syaratnya adalah, apa alasan Horikita masuk ke OSIS? Anjir, enak banget. Dulu FYI, dulu aku juga anggota OSIS di SMK. Tahapannya banyak sekali. Dan Horikita cuma satu pertanyaan dan itu gampang banget, anjir. Kekuatan orang dalam. Lanjut, di sini Horikita menjelaskan alasannya. Karena dulu Horikita dan kakaknya selalu berselisih dan akhirnya berbaikan sekarang setelah detik-detik terakhir di SMA. Jadi dia ingin mengikuti jalan kakaknya, yaitu menjadi ketua OSIS. Di sini Kiriyama menyebut Horikita sudah mirip seperti kakaknya. Nagumo pun juga sudah menyetujui Horikita masuk di OSIS. Dia langsung menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Horikita. Selesai berurusan dengan Horikita, Nagumo bertanya kepada Ayano, apakah dia juga ingin masuk OSIS? Ayano menjawab dia tidak cocok di OSIS. Nagumo membalas lagi, iya aku tahu. Intinya Nagumo ini cuma basa-basi doang. Nagumo juga menjelaskan bahwa dia sekarang masih sibuk dengan urusan OSIS. Dan ketika ujian musim panas, dia akan meluangkan waktunya untuk bermain bersama Ayano. Bermain di sini maksudnya perang ya guys. Ayano langsung menjawab, sepertinya Sakayanagi, Ryuen, dan Ichinose akan menangis bahagia. Selesai dengan Ayano, Nagumo sekarang mengajak bicara Kiriyama dan menanyakan alasan dia ada di sini. Padahal, biasanya ketika ada siswa yang ingin mendaftar di OSIS, tidak pernah menunjukkan dirinya. Dan ketika Horikita datang, dia mau datang ke ruangan. Kiriyama di sini menjawab dengan tenang, tetapi suaranya masih terlihat agak tegang. Jawabannya adalah bahwa dia ingin melihat adik dari ketua OSIS sebelumnya. Di sini Nagumo langsung tertawa. Entah di sini Nagumo sudah tahu atau belum kalau Kiriyama ada kontak dengan Ayano. Karena sudah tidak ada lagi urusan, Ayano memutuskan untuk keluar dari ruangan. Selepas keluar ruangan, Ayano mengecek handphone. Ternyata ada pesan dari Kei sekitar 30 menit yang lalu. Yang isinya, bolehkah dia datang ke kamarnya Ayano? Ayano langsung membalas chatnya. Kau ingin datang ke kamarku? Dan itu langsung di-read berbanding terbalik sama cewek Indo, slow respon. Lanjut, intinya Ayano menyarankan kalau mau ke kamar, tunggu 20 menit dari sekarang, karena dia masih belum di kamar. Setelah sampai di kamar, Kei mengetuk 3 kali di pintu. Itu merupakan kode dari mereka, kalau terburu-buru atau ada orang yang lewat. Karena seperti yang kita tahu, Ayano dan Kei masih belum memberitahu ke teman-temannya kalau mereka berpacaran. Setelah mengetuk, Kei langsung masuk ke kamar secara tergesa-gesa. Dikarenakan Kei melihat seseorang yang mencoba naik ke lantai 4. Di sini Ayano memasukkan sepatu Kei ke dalam keranjang karena mengambil dari pengalaman Amasawa yang melihat sepatu Kei sebelumnya. Di sini Ayano menawarkan untuk minum, akan tetapi Kei yang berinisiatif membuatkan minuman sendiri karena tahu kondisi Ayano yang terluka di tangan kirinya. Selesai menyeduhkan minuman, Ayano dan Kei ngobrol seperti pasangan pada umumnya. Mereka membahas di sekolah, bertemu siapa saja, membahas liburan, Golden Week, dan sebagainya. Sampai saat atmosfer berubah. Seperti yang kita tahu, kalau ada pasangan yang bermesraan, satunya setan.
Ya, you know what I mean. Mereka saling mendekatkan wajah mereka. Ayano dan Kei bisa merasakan napas masing-masing. Dan sekitar 1 detik lagi mencapai gol. Bel kamar berbunyi. Mendengar itu Kei langsung menjauhkan wajahnya dan mukanya terlihat memerah karena malu. Di sini Ayano langsung ke depan pintu dan ternyata yang di luar pintu adalah Hamasawa. Di sini Hamasawa mencoba untuk masuk. Ayano memberitahu kepadanya untuk datang besok saja karena tidak baik membawa masuk adik kelas di malam hari sendirian. Di sini Hamasawa tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar. Dia juga berkata, "Senpai sedang sendirian kan? Ayo buat makanan untukku." Di sini Ayano menggunakan alibi bahwa dia sedang kehabisan bahan makanan di kulkas. Jadi dengan alibi tadi, dia bisa membawa Hamasawa ke minimarket dan membiarkan Kei keluar. Tapi Hamasawa menyuruh untuk menunggu dan jangan menutup pintunya. Ternyata Hamasawa sudah membawa bahan makanan yang dia taruh di lantai sebelumnya. Dan karena Hamasawa juga sudah tahu hubungan Ayano dan Kei tidak diberitahu ke publik, jadi Ayano mengizinkan Hamasawa untuk masuk karena segala alibi sudah tidak bisa digunakan Ayano. Pertama kali masuk, Hamasawa mengatakan tidak baik untuk pasangan muda untuk berduaan di dalam kamar. Di sini Ayano ingin mengutarakan pendapatnya, cuma dia teringat bahwa hampir kebablasan juga kalau tidak diganggu Hamasawa. Jadi dia memilih untuk diam. Hamasawa kembali mengatakan, ranjang tidak berantakan, pakaian pun begitu. Jadi kalian tidak melakukan apa-apa. Kei langsung nyaut, tentu saja. Lagi pula kenapa kau kesini? Di sini Hamasawa meminta maaf kepada Ayano karena tangan Ayano yang terluka disebabkan olehnya. Di sini Kei langsung terkejut. Apa hubungannya luka Ayano dengan Hamasawa? Tetapi dia memilih diam. Ya walau sedikit ketahuan Hamasawa kalau Kei tidak tahu apa-apa dan menyuruh Ayano untuk menjelaskan ke Kei nantinya. Hamasawa membahas kembali tentang perbuatan mesum di sekolah. Dan Ayano membantahnya karena terkait peraturan sekolah yang tidak diperbolehkan siswanya seperti itu. Pernyataan itu dibantah balik oleh Hamasawa karena buktinya di minimarket sendiri menjual dan penjualnya pura-pura tidak melihatnya. Jadi peraturan sekolah hanya formalitas asal jangan sampai hamil. Oleh karena itu, sebagai permintaan maaf, Hamasawa memberikan kepada Ayano dan Kei. Kei hanya bisa terdiam dan hanya melihat Ayano, Hamasawa, dan tadi. Hamasawa lalu menyuruh Kei untuk membuat minuman di sini. Awalnya Kei nolak. What the fuck? Hamasawa lalu menyuruh Kei untuk membuatkan minuman untuknya. Di sini awalnya Kei nolak, tapi disuruh oleh Ayano untuk membuatkannya. Atau Ayano yang buat minumannya dan Kei yang bicara dengan Hamasawa. Kei lebih memilih membuatkan minuman untuk Hamasawa. Selesai membuat minuman, Hamasawa malah pulang dan Kei di sini sedikit marah karena sedang dipermainkan. Setelah Hamasawa pulang, Ayano menceritakan secara detail masalah luka di tangan kirinya. Itu tadi ceritanya berakhir untuk scene Ayano dan Kei. Di hampir pertengahan Juni, bagi Ayano masih belum ada pergerakan dari siswa White Room, selain kelakuan Hamasawa yang tidak disukainya. Ketika Ayano di perjalanan menuju sekolah, sambil melihat langit, Nanase memanggil Ayano. Karena Ayano dari tadi sedang fokus melihat langit, jadi di awal dia tidak menyadari kehadiran Nanase. Di sini Nanase meminta maaf dan bertanya apakah Ayano dendam kepadanya. Ayano menjawab bahwa dia tidak dendam karena itu sendiri merupakan ujian khusus. Ayano di sini bertanya lagi, apakah ujian khususnya sekarang sudah selesai? Dan Nanase menjawab bahwa masih belum selesai. Dan ujian mengeluarkan Ayano akan berakhir pada semester 2. Selain membahas ujian Ayano, Nanase juga membahas kelas 1C yang berakademik A sudah dikeluarkan. Di sini juga Nanase menyarankan Ayano masa sekolahnya selagi ada. Siapa tahu Ayano akan di-DO nantinya. Setelah mengatakan itu, Nanase pamit duluan ke sekolah dan membungkukkan badannya. Ketika di kelas, di jam pelajaran pertama, Yabashira Sensei menjelaskan tentang ujian yang akan datang, yang dimana ujiannya ini seperti halnya tahun dulu, yakni ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Cuma yang membedakan tahun ini dengan yang tahun sebelumnya, tahun ini diselenggarakan untuk seluruh siswa, baik itu kelas 1, 2, dan 3.
Ujian kali ini dibagi menjadi beberapa grup. Untuk grup kecil maksimal 3 orang, boleh juga solo player, akan tetapi lebih diuntungkan semakin banyak anggota grup. Grup juga boleh mengambil dari kelas lain asal masih dalam satu angkatan. Untuk pembagian grup, jika ingin mix, yakni ada laki-laki, ada perempuan, yang perempuannya harus 2/3. Jadi kalau 2 laki-laki, 1 perempuan, itu dilarang. Untuk ujiannya di sini Cabashira Sensei masih tidak bisa memberitahukan lebih jelas. Akan tetapi, akademik, fisik, dan bakat diperlukan di ujian ini. Jadi, Cabashira Sensei menyarankan memilih anggota yang menguasai segalanya. Jangan hanya hebat di akademik maupun hanya hebat di fisik. Selain itu, di ujian ini juga dibagikan kartu. Ada 2 jenis kartu, yakni dasar dan khusus. Dimulai dari kartu dasar yang pertama adalah kartu giliran pertama. Yang memiliki kartu ini pada awal ujian, poin yang dapat digunakan dikalikan 1,5. Dan juga pemilik kartu ini mendapatkan poin pribadi 2 kali lebih banyak dari hadiah yang seharusnya. Yang kedua, kartu dibagi 2. Jika terjadi penalti, jumlah penalti hanya dibayar setengahnya. Yang ketiga, kartu ambil keuntungan. Jadi, yang memiliki kartu ini bisa menentukan grup di awal ujian. Jika grup itu menjadi peringkat teratas, dia mendapatkan bonus. Tapi jika dia bergabung dengan grup itu, efeknya ini tidak bisa digunakan. Yang keempat, asuransi. Jika pemilik kartu ini harus dikeluarkan, maksudnya pemilik kartu ini, jika sakit, dia bisa diberikan 1 hari untuk pemulihan. Jadi tidak terancam di DO. Dan jenis kartu khusus. Yang pertama adalah penambahan. Jadi kan tadi maksimal grup besar ada 6 orang. Jadi yang memiliki kartu ini bisa masuk ke dalam grup 6 orang itu. Jadi grup itu memiliki 7 anggota. Dan yang kedua adalah kartu ditiadakan. Jika dia terkena penalti, jumlah poin yang harus dibayar hanya 0, jadi tidak usah bayar. Yang ketiga adalah cobaan. Jadi kartu ini memiliki 1,5 kali lipat dari hasil ujian. Jadi siapa yang memiliki kartu ini, jika dia berada di peringkat 30% teratas, dia akan mendapatkan hadiah 1,5 kali lipat dari yang seharusnya. Dan Cabashira Sensei juga menjelaskan bahwa kartunya bisa diperjualbelikan. Tetapi untuk teman sekelas tidak bisa. Jadi hanya bisa menjual ke kelas yang berbeda. Dan jika memiliki kartu yang sama, efeknya tidak bisa di-stack. Jadi mubazir kayak itu. Intinya kalau mau beli kartu, pilih efek yang berbeda. Nah, BTW untuk hadiah grup di ujian Pulau Tak Berpenghuni ini bisa kalian lihat di layar ini. Dan untuk hadiahnya itu diambil dari peringkat terbawah. Contoh, grup kelas Ayano menang dan grup Sakayanagi terakhir, jadi poinnya diambil dari kelas Sakayanagi. Lanjut, ketika selesai menjelaskan peraturan ujian, bel kelas mapel pertama pun berakhir. Pas Cabashira Sensei keluar dari kelas, di sini Koenji juga ikut keluar. Ayano yang melihat itu mengikutinya secara diam-diam. Rupanya Koenji ingin bertanya dengan Cabashira Sensei. Melihat itu, Ayano menahan napas agar dia tidak diketahui. Di sini Koenji berkata ke Cabashira Sensei, "Teacher." Maksudnya di sini teacher ya guys. Biasa orang Jepang setiap ada huruf yang mati, jadi harus ada huruf hidup. Terus Koenji bertanya, jika seseorang jatuh sakit pada hari ujian, apa yang akan terjadi? Di sini Cabashira Sensei tertawa. Agak senang, Cabashira Sensei lalu memberitahu Koenji, untuk tahun ini dia tidak bisa menggunakan kondisi sakit seperti dahulu. Kalau tetap melakukan hal itu, dia disuruh membayar 6 juta poin. Lupa ngasih tahu guys, 5 grup terbawah disuruh bayar 6 juta poin agar bisa bebas dari DO. Jadi kalau nggak mampu bayar, maka siswa dari 5 grup terakhir ini harus di DO. Nah, mendengar itu Koenji berhenti bertanya, nampak terlihat puas dengan jawabannya, dan meminta Cabashira pergi. Dan ketika Cabashira Sensei pergi, Koenji berkata, "Ngomong-ngomong, yang bersembunyi dan memataiku siapa?"
Apakah kau keluar atau tidak itu terserah padamu. Di sini Ayano keluar dan memberitahu bahwa dia disuruh Horikita. Mendengar itu Koenji menjawab, kau sepertinya pandai menyembunyikan diri tapi aku tidak mempercayaimu. Yang dia percayai hanyalah dirinya sendiri. Di sini juga Koenji meminta agar bisa masuk ke grup Ayano. Cuma Ayano menolak karena dia tidak ingin satu grup dengan orang yang sudah pasti tidak niat ikut ujian. Mereka berdua pun kembali ke kelas. Di dalam kelas Koenji kembali ke tempat duduknya dan langsung mengeluarkan cermin seperti biasa. Di sisi lain, Horikita, Hirata, dan teman sekelas lain sibuk membahas pembentukan kelompok dan rencana ke depannya. Setelah pulang sekolah, siswa yang pintar di bagian akademik dan fisik, handphonenya berbunyi karena persaingan untuk merekrut anggota grup yang pintar. Horikita langsung datangi Ayano di sini. Ayano mengepek Horikita, apakah kau dihubungi seseorang? Horikita menjawab, tidak ada. Ayano langsung membalas, aku mengerti, karena orang yang memiliki kontakmu sedikit. Walaupun kau sudah tahu jawabannya, tetapi malah menanyakannya lagi. Horikita berkata seperti itu. Horikita lalu menanyakan balik, apakah Ayano juga dihubungi seseorang? Karena seperti yang kita tahu, Ayano mendapatkan nilai sempurna MTK. Ayano menjawab bahwa handphonenya sedang habis baterai, jadi dia tidak bisa mengeceknya. Ayano kembali bertanya kepada Horikita, apakah Horikita tidak memperhatikan kelas? Akan jadi masalah kalau teman sekelasnya membentuk grup secara sembarangan. Mendengar itu, Horikita menunjukkan handphonenya ke Ayano dengan dua isi. Isi yang pertama, jangan membentuk grup sebelum kelas D mencapai kesepakatan. Jika kau memutuskan untuk membentuk grup sedini mungkin, harap konsul dengan Horikita. Ayano tidak bisa membaca pesan broadcast itu karena handphonenya sendiri sedang habis baterai. Ayano langsung colokkan chargerannya ke stop kontak dan meninggalkannya. Ayano dan Horikita langsung keluar kelas agar pembicaraan mereka tidak dikuping oleh orang lain. Horikita bertanya, apakah Ayano bisa mencapai peringkat pertama di ujian ini? Di sini Ayano masih belum bisa menjawabnya, karena dari penjelasan Kabashira Sensei masih sekedar ujian tidak berpenghuni di pulau. Tidak ada penjelasan detail. Mereka juga membahas mengenai ujian ini, yang mana Horikita sudah menemukan celah, yakni hanya 5 grup yang dikeluarkan. Jadi Horikita berencana untuk mengorbankan 5 grup itu. Tetapi untuk melakukan itu harus memiliki kurang lebih 30 juta poin, jadi itu rencana yang masih belum bisa dipakai. Dan dari percakapan mereka yang tidak mencapai mufakat, jadi Horikita mencoba untuk kembali dan mengatakan apakah boleh dia konsul lagi ke Ayano nantinya. Ayano memperbolehkannya saja kalau dia bisa membantu. Horikita menjawab, itu sudah cukup, terima kasih. Setelah selesai dengan Horikita, Ayano berpapasan dengan Ishizaki. Di sini Ishizaki terlihat tersenyum gimana gitu. Ayano pun bingung dan mengira itu intimidasi dari Ishizaki. Di sini Ishizaki meminta waktu ke Ayano dan langsung memberikan isyarat dengan tangannya untuk maju. Karena Ayano punya waktu, dia mencoba untuk mengikutinya. Tetapi setelah dia melihat ke belakang, tangannya sudah diapit oleh gunung. Maksudnya Albert dan Hiyori. Ayano langsung terkejut dan dia juga pada awalnya mengira akan ada Ryuen, tetapi ternyata tidak ada. Di sini Ishizaki menyarankan untuk pindah tempat karena takut akan mendapatkan banyak perhatian. Hiyori menyarankan untuk berada di kamar Ishizaki saja. Tetapi Ishizaki menolak karena kamarnya berantakan, alibinya seperti itu. Hiyori tetap memaksa dan dia juga memberitahu kalau dia bisa membantu membersihkan ruangannya. Ishizaki langsung keceplosan. Dia mengatakan dia tidak bisa menyuruh perempuan untuk membersihkan tisu. Karena Hiyori anak yang polos, jadi dia masih belum memahami itu. Alhasil, Ishizaki menyarankan untuk ke kamar Albert saja. Sesampai di rumah Albert, Ayano langsung melihat koleksi bendera. FYI, Albert merupakan maniak bendera. Lanjut, di sini Ayano bertanya pada mereka bertiga, apa yang membuat mereka melakukan ini? Di sini Ishizaki yang berbicara mewakili mereka. Ishizaki berkata bahwa dia berminat untuk mengajak Ayano ke dalam grupnya. Jadi 5 dari kelasnya dan Ayano sendirian, jadi pas 6 kan, grup besar. Dan keuntungan yang didapat Ayano adalah jika kelas Ishizaki berhasil ke kelas A, maka dia akan memberikan 20 juta poin ke Ayano.
agar Ayano bisa pindah ke kelas mereka. Di sini Ayano menjelaskan untuk membuat grup besar tidaklah segampang itu. Karena kalau segampang itu pastinya untuk membuat grup tidak perlu dari grup kecil dulu 3 orang, melainkan langsung saja membentuk grup besar dari sekolah. Tetapi sekolah malah menyuruh untuk membuat grup besar setelah sampai di pulau. Jadi kemungkinan harus ada persyaratan dan lain-lain untuk membuat grup besar. Hiyori juga menjelaskan lebih detail ke Ishizaki masalah pembuatan grup. Di sini Ayano meminta maaf tidak bisa memberikan keputusan sekarang. Intinya Ayano nolak ya, karena Ayano sendiri sedang ada pertandingan dengan Sugishiro sekaligus siswa WR. Jadi bisa dibilang pertarungan puncak mereka ada di ujian ini. Jadi cerita tentang Ayano dan kelas B Ishizaki berakhir sampai di sini. Pagi hari berikutnya, Ayano mendapatkan pesan bahwa dia mendapatkan kartu cobaan, yakni menerima hak untuk mendapatkan poin kelas sebanyak 1,5 kali lipat dari hasil ujian khusus. Namun grup akan dikenakan sanksi jika mereka tidak memasuki 30% teratas. Jadi bisa dibilang kartu ini seperti pedang bermata dua. Dan ketika Ayano ingin pergi ke sekolah, di lift dia berpapasan dengan Shinohara. Mereka saling bertukar salam. Sesampainya di lobi, Ayano dan Shinohara bertemu dengan Ike. Karena melihat Ike dan Shinohara berjalan bersama, Ayano jalan melambat agar tidak mengganggu mereka. Di sini Ike mengajak Shinohara agar satu grup dengannya, karena Ike sendiri mempunyai pengalaman dalam pramuka. Tetapi cara dia mengajak Shinohara mirip seperti tsundere. Intinya percakapan mereka seperti ini. Ya, aku bisa memikirkannya. Apa kau hanya ingin berada di grup yang sama denganku? Kata Shinohara. Jangan salah paham, bukankah kau yang paling beresiko dikeluarkan dari sekolah? Karena itu aku akan dengan baik hati berkorban untuk melindungimu. Karena mendengar seperti terpaksa, Shinohara menolaknya. Padahal mereka berdua ini saling suka. Lanjut, tiba-tiba Kushida datang dan memanggil Ike. Dia mengatakan bahwa Kobashi dari kelas C mengundang Ike ke dalam grupnya. Mendengar itu, Ike langsung mengiyakan dan ingin bertemu dengan Kobashi. Kushida bertanya lagi, bukankah kau sedang bersama dengan Shinohara sekarang ini? Ike menjawab, tidak apa-apa, lagian dia menyebalkan. Mendengar itu, Shinohara menjawab, kau yang menyebalkan. Ike langsung pergi bersama Kushida dan meninggalkan Shinohara. Tidak lama setelah itu, ada yang memanggil Shinohara dengan nama depannya, yaitu Setsuki. Rupanya yang memanggilnya adalah Komiya dari kelas B. Apa yang terjadi? Apakah kau menangis? Shinohara menjawabnya, tidak, mataku hanya kelilipan saja. Setelah itu mereka berdua membahas Komiya yang sudah menjadi pemain reguler eskul basket. Karena jarak Ayano yang semakin menjauh, Ayano tidak bisa lagi mendengar suara mereka. Lanjut, ketika di kelas, Horikita membahas kartu yang didapatkan Ayano, yakni kartu cobaan. Dia berkata sepertinya Ayano akan menjadi pusat perhatian lagi. Di sini Ayano juga sedikit bersyukur karena Ayano mendapatkan kartu ini. Orang-orang tidak ingin bergabung dengannya karena kartu ini memiliki kekurangan. Jika grup tidak mencapai di peringkat 30% teratas akan mengalami kerugian. Di sini Ayano juga memberitahu Horikita jika ada yang menginginkan kartunya, dia berencana akan menjualnya. Horikita juga memperbolehkannya. Di saat Ayano ingin mengetahui kartu-kartu apa yang didapatkan teman sekelas lain, Ayano mendengar suara ribut yang berasal dari Ike yang datang terlambat. Ike terlihat cekcok dengan Shinohara yang sudah memutuskan masuk ke grup Komiya. Di sini Ike memberitahu bukankah tidak boleh membentuk grup sebelum konsul dengan Horikita. Dia juga memberitahu Shinohara bahwa dia sudah menolak ajakan dari Kobashi yang memanggilnya tadi. Mendengar itu, Shinohara semakin kesal dan dia juga memberitahu Ike bahwa grup ini masih belum resmi dan dia akan bertemu dengan Komiya sepulang sekolah ini. Kemudian, setelah pulang sekolah, Ike mengikuti Shinohara dari belakang. Di sini Yosuke atau Hirata mendatangi Ayano dan dia berbicara kerugian yang didapatkan jika Shinohara memilih grup Komiya dibandingkan Ike. Ada kemungkinan juga mental Ike yang menurun. Ayano juga setuju akan hal itu. Jika mereka berdua memutuskan untuk membuntuti, jadi mereka berdua memutuskan untuk membuntuti Ike dari belakang. Di perjalanan membuntuti Ike, Ayano menyadari ada yang mengikutinya dari belakang.
Jadi Ayano menyuruh Hirata untuk lebih dulu dan akan menyusul Hirata 10 menit kemudian. Melihat Hirata pergi lebih dulu, orang yang mengikuti tadi langsung mendatangi Ayano. Rupanya yang mengikutinya adalah Matsushita. Intinya alasan Matsushita mendatangi Ayano karena Matsushita ingin masuk ke dalam grupnya Ayano. Karena dia yakin walau ada kartu cobaan, Ayano pasti tetap dapat berada di 30% grup teratas. Walau begitu, Ayano masih belum bisa menjawabnya karena dia sendiri ada pertarungan dengan Sukishiro dan siswa WR. Jadi dia tidak yakin membawa Matsushita ke pertarungan itu. Jadi dia memberitahu Matsushita kalau dia masih ingin melihat pergerakan kelas lain, baru bisa memutuskan membuat grup. Mendengar itu, Matsushita memberikan kotaknya kalau Ayano berubah pikiran. Selesai dengan Matsushita, Ayano berhasil menyusul Hirata. Bagaimana situasinya? Kata Ayano. Hirata menjawab, ini tidak terasa seperti perkembangan yang buruk. Di sini Ayano melihat Ike yang masih bersembunyi dengan tenang. Melihat itu, Ayano memberikan saran untuk tidak gegabah dan hanya perlu mengawasi. Tidak perlu juga untuk memanggil Ike. Mereka juga memutuskan untuk mengetahui alasan Komiya. Selesai dengan Hirata, Ayano mencoba memanggil Ishizaki untuk bertemu. Karena Ishizaki sendiri merupakan teman satu kelas Komiya. Sesaat mereka berjumpa, rupanya Ishizaki tidak sendirian di sana, guys. Dia ditemani perempuan tomboy bernama Nishino Takeko. Melihat Ayano dan Ishizaki terasa akrab, Nishino mulai menginterogasi Ayano. Bagaimana mereka bisa akrab, padahal mereka berbeda kelas dan alasan pertemuan mereka hari ini. Ayano menjawab bahwa mereka pernah satu grup ketika camp pelatihan. Dan alasan dia mengajak bertemu hari ini adalah karena masalah Komiya. Ayano menjelaskan bahwa dia melihat Komiya dan Shinohara, teman sekelasnya, jalan bersama dan mereka saling memanggil dengan nama depan. Mendengar penjelasan Ayano, awalnya Ishizaki mengira bahwa Ayano lah yang menyukai Shinohara. Karena Ayano tidak ingin gosip menyebar, jadi dia memberitahukan yang sesungguhnya, bahwa teman sekelasnya Ike yang menyukai Shinohara. Karena Ayano sendiri tidak ingin masalah percintaan Ike menjadi beban untuknya di ujian pulau nanti. Jadi dia ingin menanyakan apakah benar Komiya menyukai Shinohara. Ishizaki pun menerima permintaan Ayano, jadi dia menelpon Komiya. Setelah selesai menelpon Komiya, Ishizaki menjelaskan bahwa Komiya menyukai Shinohara dan akan menembaknya di pulau nanti. Mendengar itu, Ayano mengucapkan terima kasih atas bantuan Ishizaki dan jika ada masalah lagi, Ayano akan membantu Ishizaki ke depannya. Malamnya, Ayano mengajak Horikita ke kafetaria untuk membahas Shinohara tadi. Ayano menyuruh Horikita agar tidak mengizinkan Shinohara ke grup Komiya terlebih dahulu dan menyuruh Shinohara bekerja sama dengan Ike terlebih dahulu agar mental Ike tak terpengaruh ketika sampai di pulau tak berpenghuni nanti. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat saat Horikita membuka aplikasi OAA. Shinohara ternyata sudah resmi membentuk grup dengan Komiya. Karena sudah terjadi, Horikita dan Ayano memutuskan untuk berdiskusi dengan Hirata ke depannya. Bagaimana cara mengatasi agar mental Ike tidak drop. Lanjut ke cerita baru, pada sore hari, seperti biasa, Ayano kencan dengan Kei di kamar. Topik yang mereka bahas adalah konfliknya antara Ike dan Shinohara, dan pembentukan grup yang menjadi bahasan inti mereka. Kei menanyakan ke Ayano akan bergabung dengan grup siapa. Di sini Kei juga meminta agar bisa satu grup dengan Ayano. Ayano menolaknya karena kemungkinan dia lebih memilih solo. Kei terkejut awalnya kenapa Ayano memilih solo. Dan dari penjelasan Ayano, memiliki grup memang memiliki banyak kelebihan. Akan tetapi, jika dia solo, dia bisa membantu grup yang sedang kekurangan dan bebas secara fleksibel untuk jalan-jalan kemanapun. Ya, mendengar itu, Kei berkata, benar juga, jika Kiyotaka sendirian bisa peringkat pertama, maka 300 poin kelas akan direbut semuanya. Saat itu juga Kei bertanya, apakah Kiyotaka bisa mencapai peringkat pertama? Ayano menanya balik, bagaimana menurutmu? Kei yang mendengar itu bingung menjawabnya. Karena jika Ayano bisa mencapai peringkat pertama, maka cara mereka menjelaskan ke kelas bahwa mereka sedang berpacaran akan lebih susah. Mendengar itu Ayano menjawab,
Tidak perlu khawatir, kemungkinan bisa peringkat pertama hanyalah 50/50. Walaupun kemungkinannya setengah, Kei tetap menganggap itu hal yang menakjubkan. Selain itu, Ayano juga berkata, hal yang lebih penting bukanlah Kei bekerja sama dengan siapa. Yang harus dipentingkan Kei, melainkan adalah 1 juta poin jaga-jaga kalau Kei kena DO. Ayano langsung menanyakan berapa poin yang dimiliki Kei saat ini. Kei menjawab bahwa dia memiliki 240.000 poin. Walaupun cuma segitu, Kei berkata bahwa dia sudah sering menabung. Ayano juga menjawab seperti itu bahwa poin yang dimiliki Ayano adalah 250.000. Kalau kalian ingat di poll sebelumnya, Ayano memiliki perjanjian dengan Kushida. Jadi total pendapatan Ayano dikurangi setengahnya. Lanjut, jadi walaupun poin mereka digabungkan, poinnya masih kekurangan lebih dari 500.000. Sekadar mengingatkan, agar lepas dari DO harus membayar 6 juta per grup. Jadi 1 juta per orang, kalau di satu grup itu 6 orang. Jadi kalau dia sendirian harus membayar 6 juta. Lanjut, Ayano di sini memberitahu Kei, tenang saja, dia akan menjual kartunya agar Kei bisa selamat dari DO. Kei pun mengucapkan terima kasih. Cerita beralih ke sudut pandang Sakayanagi. Pada hari Jumat, setelah larangan pembentukan grup dicabut, FYI, jadi di hari sebelumnya itu ada hari masa tenang kayak di pemilu gitu, jadi dilarang ada pembentukan grup. Lanjut, jadi pada hari Jumat, Sakayanagi memanggil Ichinose ke kafe, dan Sakayanagi memanggilnya pada hari itu juga, jadi tidak ada waktu bagi Ichinose untuk berpikir. Karena kalau Sakayanagi memberitahu dulu hari sebelumnya, Ichinose bisa berpikir kenapa Sakayanagi mengundangnya, maupun Ichinose bisa dibantu teman sekelasnya kayak Kanzaki dan sebagainya. Setelah Ichinose sampai, Sakayanagi meminta maaf atas kelakuannya. Kalau kalian lupa bisa baca poll 9. Sakayanagi juga berkata jika Ichinose membencinya gara-gara kejadian itu, dia tidak masalah. Mendengar itu, Ichinose menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Itu memang tindakan yang memalukan saat SMP bagi dirinya. Tapi dia juga tidak melarang orang berkata tentang masa lalunya. Jadi Ichinose langsung bertanya apa yang diinginkan Sakayanagi dengan memanggilnya ke kafe. Sakayanagi menjelaskan yang intinya dia mengajak Ichinose untuk beraliansi untuk menjaga posisi kelas Ichinose. Karena Ichinose tahu sendiri posisi kelasnya sedang di ujung tanduk dan perkembangan kelasnya tidak semeningkat kelas lain. Jadi untuk ujian kedepannya ada kemungkinan kelas Ichinose bisa diturunkan ke kelas D karena kalah saing dengan kelas yang lainnya. Mendengar itu, Ichinose memang pada awalnya terlihat tidak bisa berkata apa-apa. Tapi pada akhirnya dia tahu tujuan Sakayanagi mengajaknya. Karena Sakayanagi takut jika 3 kelas B, C, dan D bekerja sama untuk melawan kelas A, yang mana itu sangat merugikan untuk kelasnya Sakayanagi. Karena tahu alasannya, Sakayanagi menambahkan tawaran untuk kelas Ichinose. Dia memberikan 5 juta poin jaga-jaga kalau ada dari kelas C yang berada di grup terbawah. Karena Sakayanagi tahu sendiri kalau Ichinose tidak suka jika ada temannya yang kena DO. Setelah saling setuju, Ichinose meminta untuk berjabat tangan. Dengan begitu terbentuknya aliansi antara kelas A dan C. Itu tadi cerita dari sudut pandang Sakayanagi. Kita beralih ke cerita yang baru. Cerita beralih ke sudut pandang anak kelas 1. Perwakilan dari masing-masing kelas 1 melakukan pertemuan untuk membahas ujian di pulau nanti. Orang yang pertama datang sekaligus pencetus pertemuan adalah Yagami dari kelas B. Dan yang kedua adalah Utomiya dari kelas C. Walaupun dia bukanlah pemimpin kelas, akan tetapi teman sekelasnya mempercayainya untuk mewakilkan kelasnya di pertemuan ini. Di sini mereka berbincang tentang Hosen yang tidak ingin bekerja sama jika tanpa diberi poin. Dan salah satu siswa kelas 1C, kelasnya Utomiya tadi, yang di DO akibat ujian sebelumnya. Tidak lama setelah mereka mengobrol, ada yang memanggil mereka berdua.
Yang memanggil mereka berdua adalah Takahashi Osamu, yang merupakan perwakilan dari kelas A. Dia sama seperti Utamiya yang mewakilkan kelasnya walaupun bukan pemimpin. Jadi semua perwakilan kelas 1 sudah terkumpul kecuali kelas D, kelasnya Hosen. Mereka juga berpikir tentang rencana 3 kelas saja yang bekerja sama jika Hosen tetap kekeh menolak. Ketika hampir waktunya pertemuan, Hosen tiba-tiba datang dan berkata, apakah mereka bertiga sudah siap membayar untuk kerjasama? Utamiya lalu berkata, tidak ada seorang pun yang ingin membayar. Lalu dilanjutkan Takahashi, sudah, mari tenang. Kita tidak bisa berdiskusi jika kalian terus berkelahi. Di sini Hosen langsung berkata, jangan menyombongkan dirimu dan mendorong Takahashi sehingga terjatuh. Utamiya yang tidak suka melihat itu berkata, Hosen, kau harus berhenti membawa kekerasanmu ke tempat ini. Apa kau akan menghalangiku? Kata Hosen. Aku akan melakukannya jika perlu. Percecokan antara mereka berdua terus berlanjut. Utamiya juga berkata kalau Hatano dari kelasnya yang di DO tadi juga disebabkan oleh Hosen. Melihat itu, Yagami dan Takahashi mencoba melerai. Utamiya pun melepaskan perlahan tangannya dari lengan Hosen. Mereka pun melanjutkan rencana mereka. Hosen pun pada akhirnya mau bekerja sama tanpa dibayar poin. Tapi melainkan dengan syarat agar di grup yang dibuat dari siswa terkuat masing-masing kelas yang disumbangkan A, B, C, D, kelas D menyumbangkan 2 orang di sana. Utamiya pada awalnya tidak menyetujui itu, tetapi Yagami berkata persyaratan itu masih bisa diterima agar satu angkatan mereka bisa bekerja sama, agar bisa mengalahkan angkatan 2 dan 3. Walaupun Utamiya masih tidak suka akan hal itu, dia pun menerimanya. Pertemuan pun dibubarkan. Sudut pandang beralih ke Hosen. Di Kayaki Mall, Hosen sedang bersama Amasawa. Di pertemuan ini, Hosen mengajak Amasawa untuk satu grup dengannya di ujian nanti. Selain untuk ujian di pulau, alasan Hosen mengajak Amasawa adalah untuk mengeluarkan Ayano. Awal-awal Amasawa masih menolak karena dia tidak ingin jasanya tanpa dibayar. Lalu Hosen bertanya apa imbalan yang diinginkan Amasawa. Dan tiba-tiba ada suara dari belakang. Kita seharusnya setara, aku katakan ini sebelumnya kan? Itu merupakan suara dari Nanase. Amasawa lalu mengatakan, aku mengerti, jadi grup yang diinginkan Hosen adalah kita bertiga. Hosen lalu mengatakan, bukan grup dari tahun kedua maupun ketiga, melainkan grup kita yang akan menangkan ujiannya. Amasawa lalu mengatakan, perjanjian agar masuk ke dalam grupnya, yakni jika berhasil mengeluarkan Ayano, maka hadiah uang 20 juta semuanya untuknya. Dia juga mengatakan, keuntungan untuk Hosen adalah bahwa dia yang akan dikenal sebagai orang yang mengeluarkan Ayano. Awalnya Nanase menolaknya, tetapi Hosen malah menyetujuinya. Setelah Amasawa pergi, Nanase bertanya ke Hosen, kenapa dia mau menyetujuinya. Hosen lalu berkata, jika yang mengeluarkan Ayano adalah dia, maka uangnya pasti akan ditransfer masuk ke Hosen. Dan untuk Amasawa, dia sama sekali tidak peduli dengan perjanjian lisan. Dan Hosen tidak peduli walaupun Amasawa akan menangis nantinya. Lalu Nanase mengatakan bahwa Hosen adalah orang yang mengerikan. Hosen yang mendengar itu, dia tertawa sepuas-puasnya. Cerita dari sudut pandang Hosen berakhir sampai di situ. Cerita sekarang beralih mengambil sudut pandang Ayano lagi. Pada tanggal 6 Juli mendekati liburan musim panas, grup Ayano kecuali Akito yang karena ada ekskul berencana untuk berkumpul di kamarnya Keisei. Ketika ingin meninggalkan ruang kelas, Kushida memanggil Ayano karena ada anak kelas 1 yang ingin bertemu dengannya. Mendengar itu Hasebe berkata, apa ini Kyopon? Mungkinkah perempuan kelas 1 ingin menembakmu? Airi menjadi panik setelah mendengar perkataan Hasebe. Kushida lalu menjawab, sayangnya yang ingin bertemu Ayano adalah seorang laki-laki. Mendengar itu Hasebe dan Airi memperbolehkannya karena dengan begitu juga Ayano memiliki hubungan pertemanan dengan anak kelas 1. Karena sudah tahu bahwa laki-laki yang ingin bertemu Ayano, jadi Airi dan Hasebe pergi lebih dulu ke kamar Keisei. Ayano lalu bertanya ke Kushida, apa yang harus aku lakukan?
Kusida lalu menelpon anak kelas 1 tersebut. Selesai menelpon, Kusida memberitahu Ayano untuk menunggu sebentar karena anak kelas 1 tadi akan OTW ke sini. Tidak berselang lama, anak kelas 1 tadi datang, dan rupanya dia adalah Yagami dari kelas B. Yagami berkata bahwa ada yang ingin dia sampaikan ke Ayano. Dia menyuruh Ayano untuk ke kamarnya, tetapi Kusida memberitahu Yagami kalau Ayano nanti sedang ada acara bersama teman-temannya dan hanya mempunyai waktu 1 jam saja. Paham akan hal itu, Yagami menyarankan untuk membicarakannya di kafe Kayaki Mall. Sesampainya mereka mendapatkan tempat duduk, Yagami menceritakan kembali tentang ujian yang mengusir Ayano, mulai dari ketua OSIS yang memanggil perwakilan kelas untuk memberitahukan ujian ini, dan peran Tsukishiro sebagai saksi. Oh ya, perwakilan kelasnya adalah Takahashi Osamu dan Ishigami Kyo dari kelas A. Yang dari kelas B hanya Yagami seorang, dan dari kelas C Utomiya Riku, dan dari kelas D adalah Hosen dan Nanase. Jadi ada total 6 orang. Mendengar ini, Ayano sedikit terkejut karena tidak ada nama Amasawa yang disebutkan Yagami. Padahal dia ikut perencanaan dari Hosen sebelumnya. Pada awalnya, Kusida tidak memahami sama sekali apa yang sedang Yagami dan Ayano bicarakan. Tapi dengan izin Ayano, Yagami menceritakannya ke Kusida. Setelah selesai menceritakan, Yagami pamit karena takut kalau ada siswa angkatan pertama yang melihatnya bersama Ayano dan Kusida. Nah, dan tersirat dalam pikiran Ayano untuk bertanya, apakah Yagami tahu tentang masa lalu Kusida? Rupanya Kusida memiliki telekinesis. Dia langsung berkata, dia tahu, Yagami tahu tentang masa laluku. Kusida juga berkata bahwa dia ingin mengeluarkan Yagami dan dia sudah memiliki rencana. Ayano lalu berkata, jadi kau ingin bergencatan senjata denganku? Kusida menjawab, untuk sekarang. Setelah itu Kusida pamit. Nah, dan setelah selesai, Ayano mampir ke Toserba atau minimarket kayak gitu untuk membeli sebotol minuman. Tiba-tiba ada perempuan yang memanggilnya. Ayano menyadari bahwa perempuan ini sudah mengikutinya sejak pertemuan dengan Yagami di kafe tadi. Ayano lalu berkata, Tsubaki kan, ada perlu apa denganku? Ya, Tsubaki lalu menyuruh Ayano untuk menunggu sebentar. Setelah menunggu cukup lama, di luar, Tsubaki mendatangi Ayano sambil memakan permen. Lalu Tsubaki berkata, kalau bertemu dengan Ayano Senpai, ada yang ingin dia sampaikan. Di sini Ayano sudah mengetahuinya bahwa kalau kata dia itu menjurus ke Utomiya. Ketika Utomiya datang, dia meminta tolong ke Ayano untuk membantunya mengusir Hosen dengan alasan karena Hosen sudah mengusir salah satu teman sekelasnya yang berakibat menurunnya kualitas di kelasnya. Awalnya Ayano menolaknya karena dia sama sekali tidak tahu apa yang akan diujikan di ujian pulau nanti dan tidak ada keuntungan sama sekali jika dia mengeluarkan Hosen. Mendengar itu, Utomiya lalu melihat Tsubaki yang masih terfokus memakan permennya. Seperti halnya Utomiya, Ayano juga melihat ke arah Tsubaki. Entah Tsubaki sadar atau tidak, menjadi pusat perhatian mereka berdua. Lalu Tsubaki berkata, bukankah cedera yang di tangan kirimu disebabkan oleh Hosen? Ayano lalu bertanya-tanya, kenapa menurutmu begitu? Tsubaki lalu menjawab, hadiah uang 20 juta. Karena Tsubaki juga mengincarnya. Ayano lalu berkata, aku mengerti, jadi kalian termasuk salah satu peserta ujian itu. Di sini Ayano pura-pura tidak tahu guys, walaupun dia sudah dikasih tahu sama Yagami sebelumnya. Lalu Utomiya menjelaskan ke Ayano bahwa dia sudah mundur dari ujian itu karena walaupun dia berhasil sekalipun mengeluarkan Ayano, pasti teman Ayano di kelas D akan membenci kelas mereka dan akan mencoba membalas dendam. Mendengar itu, Ayano juga bertanya-tanya, dan sebaliknya jika aku berhasil mengeluarkan Hosen, bukankah teman sekelasnya juga akan melakukan hal yang sama? Lalu Utomiya menjawab, kurasa tidak seperti itu, karena teman sekelasnya juga banyak yang takut ke Hosen, jadi mungkin mereka lebih suka jika Hosen di DO. Lalu Utomiya menekankan bahwa dia hanya ingin mengalahkan Hosen. Setelah itu, Utomiya dan Tsubaki pamit untuk pergi.
Lanjut, di akhir pekan, Ayano diajak ketemuan oleh wakil ketua OSIS, Kiriyama. Awalnya Ayano bingung kenapa Kiriyama mengajaknya di siang hari dan bukannya di malam hari, karena Nagumo tidak akan tahu jika mereka ketemuan di malam hari. Tetapi setelah mereka bertemu, ternyata Kiriyama membahas tentang ujian di pulau, bukan topik tentang OSIS. Dia juga menekankan ingin melawan Nagumo dan tidak ingin diganggu baik itu Ayano maupun Horikita. Kiriyama juga memberikan peringatan ke Ayano untuk berhati-hati terhadap Nagumo, karena Nagumo sendiri sudah mencurigai Kiriyama berhubungan dengan Manabu. Ayano lalu bertanya, apa Kiriyama menginginkan kesempatan bagi siapapun untuk lulus di kelas A, seperti yang diusulkan oleh Nagumo. Kiriyama menjawab, apakah salah untuk lulus di kelas A? Kiriyama juga berkata, dia tidak ingin berakhir seperti orang yang memiliki bakat tetapi menyerah. Dan dia juga tidak ingin tenggelam bersama teman sekelasnya yang aneh. Ayano lalu berpikir, jika ada Manabu, mungkin dia akan kecewa melihat Kiriyama berubah seperti ini. Atau mungkin juga Manabu sudah tahu bahwa Kiriyama akan berpikir seperti ini. Makanya dia menyuruh Ayano untuk melawan Nagumo. Ketika Ayano dan Kiriyama berbicara masalah Horikita, ada yang memanggil Kiriyama. Rupanya dia adalah siswi kelas 3B sama seperti Kiriyama, yang bernama Kiryuin. Kiriyama terlihat tidak suka melihat Kiryuin. Kiriyama juga mengatakan bahwa sifat Kiryuin sama seperti Ryuen di kelas Ayano. Dia sama sekali tidak peduli akan kelas dan hanya mementingkan dirinya. Mendengar itu, Kiryuin malah mengucapkan terima kasih, padahal itu bukan pujian. Kiryuin lalu mengajak Ayano berbicara di bangku, bukan bangku di Oresuki ya. Karena Ayano yang setuju diajak Kiryuin, Kiriyama memutuskan untuk pamit pergi. Ayano lalu bertanya apa yang diinginkan Kiryuin terhadapnya. Kiryuin lalu menjawab, terserah, dia hanya ingin tahu orang seperti apa Ayano itu. Kiryuin berkata bahwa intuisinya mengatakan kalau Ayano bukanlah orang sembarangan. Kiryuin juga berkata, ujian di pulau nanti mungkin bisa menjadi ajang untuk melihat orang seperti apa Ayano itu, dan apakah membuat Kiryuin kehilangan minat atau malas baliknya. Ayano lalu mengatakan dia berharap akan lebih senang kalau Kiryuin kehilangan minat terhadapnya. Mendengar itu, Kiryuin berkata bahwa Ayano adalah adik kelas yang menarik. Kiryuin pun mempersilahkan Ayano untuk pergi. Masih dari sudut pandang Kiryuin masih duduk di bangku. Tadi tiba-tiba Kiriyama datang lagi bersama Nagumo. Kiryuin lalu berkata, sepertinya anjing setia sudah kembali ke tuannya. Mendengar itu, Kiriyama marah akan tetapi dihentikan oleh Nagumo. Langsung ke inti pembicaraan mereka. Jadi intinya adalah Nagumo bertanya apa yang membuat Kiryuin tertarik ke Ayano. Padahal Kiryuin sama sekali tidak ada minat ke Nagumo maupun Manabu sebelumnya. Kiryuin mengatakan Ayano memanglah menarik dan kehadirannya terlihat berbeda dengan Nagumo dan Manabu. Setelah mengatakan itu, Kiryuin juga menyarankan untuk Nagumo jangan hanya melihat ke belakang. Ke belakang di sini maksudnya jangan hanya melihat ke adik-adik kelasnya. Karena jika Nagumo hanya melihat ke belakang, dia bisa terluka. Dengan itu, Nagumo berkata perkataan yang konyol dan pamit pergi. Cerita sekarang kembali ke sudut pandang Ayano. 1 minggu sebelum berakhirnya pembentukan grup, Ishizaki menelpon Ayano karena Ryuen meminta Ayano untuk datang ke kafe Kayaki Mall. Ayano bisa saja menolak, cuma Ishizaki yang akan disalahkan jika dia tidak datang. Jadi Ayano mau tidak mau harus ke pertemuan Ryuen. Dalam perjalanan ke Kayaki, Ayano berpapasan dengan Kanzaki. Kanzaki lalu meminta tolong ke Ayano untuk memberitahu Ichinose bahwa dia sekarang tidak cukup baik dan agar Ichinose merubah pikirannya. Karena Kanzaki sendiri merasa bahwa Ayano adalah orang yang sangat dipercayai Ichinose. Tapi di sini Ayano menolak untuk melakukan itu karena dia ingin melihat Ichinose mengatasi masalahnya sendiri. Dan itu juga membantunya agar bisa tumbuh. Ayano juga memberitahu Kanzaki kalau urusan kelas harusnya diselesaikan oleh internal kelas itu sendiri. Sadar akan kesalahannya, Kanzaki membungkuk dan pamit ke asrama. Dan ketika Ayano sampai di kafe, dia dipanggil Ryuen. Rupanya dia tidak sendirian. Ryuen ditemani oleh Katsuragi. Ryuen langsung menyindir Ayano untuk duduk di kursi. Kan di sini Katsuragi bertanya ke Ryuen, kenapa dia mengundangnya?
Sebelum menjawab pertanyaan Katsuragi, Ryuen malah membahas Yahiko yang dikeluarkan sebelumnya. Kalau kalian lupa, Yahiko merupakan bawahan Katsuragi. Dia dikeluarkan karena keputusan Sakayanagi di poll sebelumnya. Lanjut, alhasil Katsuragi pun marah besar. Mendengar itu, Ryuen yang melihat Katsuragi begitu malah bertepuk tangan 3 kali dan dia berkata, bukankah akan menarik jika Katsuragi bisa mengeluarkan Sakayanagi di ujian pulau? Akan tetapi, perkataan Ryuen itu ditepis oleh Katsuragi sendiri. Karena Sakayanagi sendiri masih memiliki poin perlindungan. Lalu Ryuen berkata bahwa dia hanya bercanda. Alasan sebenarnya Ryuen mengajak Katsuragi adalah dia ingin membawa Katsuragi untuk masuk ke dalam kelasnya. Awalnya Katsuragi menolak. Tetapi Ryuen menjelaskan bahwa Sakayanagi kedepannya akan berada di bawahnya. Dan jika Katsuragi berada di kelasnya Ryuen, dia bisa bersaing dengan Sakayanagi untuk membalas dendam, pengeluaran Yahiko atau sebagainya. Untuk poin perpindahan, Ryuen juga sudah memikirkannya. Ryuen memberitahu Katsuragi bahwa perjanjian kelas A membayar tiap bulan poin ke kelasnya sudah dicabut dengan 5 juta poin oleh Sakayanagi. Dan untuk sisa 15 jutanya, satu kelas akan menabung. Walaupun mereka akan kemiskinan, tetapi kelas Ryuen akan mendapatkan Katsuragi. Itu bukanlah pilihan yang buruk. Karena tidak ada pilihan lain, Katsuragi pun menerima undangan Ryuen. Oh ya, ada kejadian penting lain yang aku lupa baca sebelumnya. Sebelum Katsuragi menerima ajakan Ryuen, Katsuragi bertanya, kenapa Ryuen juga mengundang Ayano? Walaupun Ayano mendapatkan nilai sempurna, itu bukan pilihan yang tepat atau akan lebih baik mengundang Kanzaki dibanding Ayano. Ryuen lalu menjawab keputusannya tidaklah salah. Lalu dia menceritakan kalau Ayano pernah mengalahkannya dan bahkan membuat Ryuen hampir keluar sekolah. Mendengar itu, di pikiran Katsuragi mungkin itu hanya sebuah bercandaan. Lanjut, setelah Katsuragi setuju, Ryuen memberikan kontrak perjanjian untuk ditandatangani, yang mana inti dari isinya itu untuk membuat Katsuragi tidak membelanjakan poinnya untuk keperluan lain selain terkait transfer kelas. Setelah selesai menandatangani, Ryuen ternotis perlakuan Ayano. Ryuen bertanya, apa yang sedang Ayano lakukan? Ayano menjawab, aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya jika aku melarutkan kopi sebanyak 3 atau 4 kali. Melihat tingkah laku Ayano, Ryuen dan Katsuragi bingung. Selesai dengan Katsuragi, sekarang alasan Ryuen memanggil Ayano adalah kartu cobaan. Di sini Ryuen menawarkan untuk membeli kartunya seharga 500.000 poin. Karena Ayano memang lagi mencari poin, jaga-jaga jika Kei kena DO. Dia menerima dengan harga itu, akan tetapi Ayano meminta syarat tambahan, yakni pertukaran kartu bagi 2. Dan kebetulan kartu bagi 2 itu milik Katsuragi. Dan kartu bagi 2 itu ditukarkan dengan kartu kesempatan milik Kei. Ini juga jaga-jaga kalau Kei tidak bisa menemukan grup besar dan grupnya hanya terdiri dari 3 orang, jadi dia hanya perlu membayar 1 juta saja. Cerita perkumpulan mereka bertiga pun berakhir. Pada tanggal 16 Juli, Ayano mendapat telepon lagi dari Ishizaki. Di sini Ishizaki meminta tolong ke Ayano mencarikan grup untuk Ibuki. Di kelas Ayano sendiri, yang masih belum memiliki grup adalah Ayano, Horikita, dan Koenji. Karena persyaratan pembentukan grup adalah perempuan 2/3, jadi Ayano mencoba untuk membawa Horikita bertemu dengan Ibuki. Ketika istirahat makan siang, Ayano bersama Horikita berangkat ke pertemuan Ishizaki dan Ibuki. Ketika sampai, Ibuki malah bertanya kenapa Ayano dan Horikita datang. Mendengar itu, Ayano tahu bahwa Ishizaki tidak menceritakan kepada Ibuki bahwa Ishizaki berniat mencarikan anggota grup untuknya. Ayano lalu menceritakan ke Ibuki untuk membentuk grup dengan Horikita, karena jika salah satu keluar akibat sakit atau semacamnya, teman satu grup masih bisa menggantikan, dan kalau sendirian dia sakit, maka 6 juta harus dibayar sendirian. Walaupun memiliki kerugian, Ibuki tetap menolaknya. Mendengar itu, Horikita memprovokasinya. Alasan Horikita memprovokasi di sini karena Horikita sudah tahu bahwa Ibuki akan menolak.
Jadi dengan provokasi itu dia berharap Ibuki melakukan hal sembrono agar dia didiskualifikasi. Dan cerita Ayano, Horikita, dan Ibuki pun berakhir sampai di sini. Upacara penutupan semester pertama pun sudah berakhir. Para siswa masih berkumpul di kelas sebelum pergi ke pelabuhan. Ketika di kelas, Keisei mendatangi Ayano yang masih berada di kursinya. Ayano melihat wajah Keisei yang suram karena ujian di pulau ini bukanlah bakatnya. Keisei juga berkata walaupun tidak satu grup, tapi dia akan membantu kalau temannya ada yang kesulitan. Keisei kembali menekankan apakah Ayano tidak apa-apa solo di ujian ini. Karena jika dia sakit, maka dia harus membayar denda sendirian 6 juta. Ayano menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Bahkan selama akhir-akhir ini di sekolah, dia jarang izin sakit. Keisei lalu berkata, belakangan ini. Hal itu seperti bisa disebut sebagai sindiran. Sambil tertawa, dia kembali ke kursinya. Cabashira Sensei pun juga memberikan motivasi dan semangat sebelum kelas D pergi. Dan dia juga berharap agar kelas D tidak ada yang hilang dan selamat sampai ujian berakhir. Setelah amanat dari Cabashira Sensei selesai, para siswa disuruh berkumpul ke lapangan. Rupanya, bukannya pergi, Koenji malah mendatangi Horikita. Dia meminta jika dia berada di peringkat atas, Horikita memperbolehkannya berbuat apa saja ke depannya. Dan jika ada ujian seperti halnya di pol sebelumnya, seperti pol 10, dia akan aman dari voting. Awalnya Koenji mengira Horikita akan menolaknya, tapi sebaliknya Horikita setuju dengan catatan Koenji harus mencapai peringkat pertama secara solo tanpa grup. Dan jika Koenji gagal berada di peringkat pertama, Koenji harus bekerja sama untuk kelas ke depannya secara serius. Koenji pun mengiyakannya. Horikita lalu berkata ke Ayano kalau Ayano dan Horikita harus mencapai peringkat pertama dan membiarkan Koenji mendapatkan peringkat kedua atau ketiga. Gimana menurut kalian guys? Bisa nggak Koenji mencapai peringkat pertama? Walaupun saingannya Ryuen, Sakayanagi, Nagumo, maupun Kiryu. Nah, dan terakhir ini cerita penutup dari pol 2 ini. Di pertengahan bulan Juli, Tsukishiro berkata ke seorang siswi di sebelahnya, yang intinya dia menyuruh untuk segera mengeluarkan Ayano. Karena tugas dia sebagai direktur pengganti mungkin akan berakhir karena ayahnya Sakayanagi sudah bebas dari kesalahan. Dan kata-kata terakhir dari Tsukishiro adalah, aku berharap banyak padamu, Nanase Tsubasa-san. Jadi gimana menurut kalian guys? Apa siswa WR-nya Nanase atau siapa? Kalau menurut aku bukan sih. Karena aku sudah baca sedikit spoiler dari volume ketiganya. Kalian juga bisa kasih teori kalian di kolom komentar. Untuk rangkuman SS-nya aku buat di video yang berbeda ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan bacotanku dari awal atau yang sambil skip-skip juga terima kasih. Dan ini juga pertama kali aku mencoba nge-restory. Maaf juga kalau kata-katanya kurang bisa dipahami. Tapi kedepannya aku usahakan akan lebih baik. Terima kasih. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.